Kalian sebagai business owner pernah wondering nggak sih gimana ya caranya selalu punya ide konten untuk dipost setiap hari? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman Saski, aku tuh selalu ditanyain nih sama teman-teman aku yang bisnis juga. Gimana sih Sas caranya lo punya ide konten untuk dipost di Instagram setiap harinya? Atau gimana sih caranya lo bikin jadwal supaya lo bisa ngepost setiap hari? Nah teman Saski tenang aja, di video kali ini Saski mau share tips-tips untuk 30 days content planning Instagram buat teman-teman yang punya bisnis. Dan aku sendiri akan pakai tips-tips yang aku sendiri implementasikan di bisnis aku, Vintage House dan Puka. Yuk langsung aja. Yang pertama adalah buat cari tahu dulu nih, kira-kira tujuan adanya Instagram buat bisnis kalian tuh apa? Apakah hanya sekedar biar tahu kalau brand kalian eksis gitu? Atau untuk nge-lock nama IG-nya ya biar nggak ada kompetitor kalian yang make? Atau untuk ngasih value ke customer-customer kalian? Misalnya ngasih product knowledge, atau ngasih tahu tentang review-review dari customer yang udah pernah beli, atau siapa tahu buat maintain engagement sama customer kalian. Misalnya buat ngajak main games, ngajak ngobrol, ngajakin giveaway, ngasih tahu ada promo. Nah, penting banget teman-teman untuk tahu dulu nih tujuan Instagram di bisnis kalian tuh apa, supaya konten yang kalian post nanti relevan sesuai tujuan kalian. Yang kedua adalah tentuin marketing strateginya kalian. Nah, kalau bisa sih bikin untuk bulan-bulan ke depan ya, tapi kalau bisa buat 1 bulan dulu juga nggak apa-apa. Nah, ini at least teman-teman bisa tahu nih, di bulan depan tuh ada tanggal penting apa aja, misalnya tanggal merah apa aja. Mungkin ada Natal, ada Lebaran. Nah, dari event-event itu, ataupun kalau nggak ada event ya, kira-kira teman-teman tuh mau bikin campaign apa? Misalnya tadi Lebaran, terus teman-teman mau bikin Lebaran sale gitu. Atau misalnya Natal, terus teman-teman mau bikin end year sale. Nah, berarti kan ada campaign nih yang mau teman-teman angkat. Dan campaign ini bisa jadi nggak promo. Misalnya cuma teman-teman pengen ngangkat awareness terhadap suatu isu atau apa, itu juga bisa disebut campaign dan bisa teman-teman jadwalin ke kalender kalian. Yang terakhir, ada produk apa nih yang mau diangkat? Misalnya ada produk yang lagi slow moving, pengen teman-teman angkat supaya kejual, bisa. Atau misalnya ada produk yang sangat best selling dan udah restock lagi, pengen teman-teman angkat, bisa. Jadi dengan tahu 3 poin itu, teman-teman juga jadi makin kebayang nih, kira-kira yang wajib-wajib dulu untuk diangkat apa aja. Nah, nanti sisanya bisa menyesuaikan dengan keluar masuknya stok. Siapa tahu barangnya udah nggak ready atau udah ready lagi. Yang ketiga adalah focus on your ideal customer sama keep up with the trend. Jadi sebenarnya teman-teman tuh audiens utamanya tuh siapa sih? Mereka tuh siapa? Customer persona deh teman-teman. Mereka tuh siapa? Domisilinya, umurnya, jenis kelamin, interestnya gitu. Dari situ teman-teman akan lebih kebayang kira-kira pengen ngangkat tentang apa aja nih. Contohnya misalnya Vintage House, target marketnya anak-anak muda ya, wanita anak-anak muda umur 18 sampai 24 sama 25 sampai 34 juga ada. Nah, dari situ ternyata mereka interestnya memang suka pakai baju yang lucu-lucu gitu, yang bikin mereka tampil lebih cantik. Nah, dari situ aku jadi kebayang, oh berarti mereka seneng untuk lihat tips-tips OTD. Mereka seneng untuk ikut-ikut campaign, dapat promo, dapat produk gratis dari giveaway, mereka suka gitu. Dan mereka juga suka main games. Dan yang terakhir, interest mereka nih apa? Contohnya banyak yang suka drakor, makanya aku juga sering ngangkat tentang drakor recommendation atau musik-musik yang ada di drakor atau produk yang mirip sama drakor-drakor yang lagi trending. Nah, dari situ kita jadinya bisa bikin high quality content, bukan yang visualnya aja bagus tapi juga relate sama customer kita. Dari situ kita kebayang nih teman-teman, kira-kira konten apa sih yang menarik buat mereka, visualnya harus seperti apa nih biar mereka ngelihat gak nge-skip. Dan yang terakhir, caption seperti apa yang menggugah supaya mereka mau baca nih sampai akhir. Yang keempat, untuk selalu ingat sama branding. Nah, teman-teman, apapun yang kalian post itu bakal nempel nih di otak audiens teman-teman, karakteristiknya brandnya teman-teman tuh kayak gimana. Makanya teman-teman kalau bisa tentuin nih color palette-nya mau kayak gimana, font yang dipakai kayak gimana, bahasa yang dipakai mau kayak gimana supaya brandingnya tetap selaras. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngepost grafis atau teman-teman ngepost sesuatu, kalau bisa color palette itu masih nyambung gitu, atau pakai font yang sama atau pakai gaya bahasa yang sama, biar orang-orang nggak bingung, audiens nggak bingung, oh ini tuh ciri khasnya brand Vintage House banget loh.
Tips dari Saski yang kelima adalah analisa post yang pernah diposting dan juga rutin posting. Nah, jadi customer kita itu akan semakin gampang hafal nih tentang ciri-ciri brand kita atau konten-konten apa aja sih yang kita post gitu. Nanti lama-lama mereka tuh bisa jadi nungguin. Misalnya brand aku suka post inspirasi OOTD. Nanti tuh mereka jadi bisa nungguin, gue nunggu dari Vintage House aja deh sampai bikin inspirasi OOTD. Atau, Vintage House tuh suka bikin giveaway, suka bikin games. Gue nunggu aja deh nanti pengen main game dari Vintage House. Nah, kita juga bisa cari tahu tentang rutinitas mereka pakai Instagramnya kayak gimana. Nah, kalau teman-teman pakai Instagram bisnis, teman-teman tuh bisa lihat di insights ya. Followers teman-teman tuh berapa, banyaknya kelaminnya apa, umur berapa, daerah mana, kemudian aktifnya jam berapa, suka lihat story atau post. Dan teman-teman juga bisa lihat dari Instagram Insight. Karena di Instagram Insight ini teman-teman bisa tahu konten-konten mana aja sih yang paling banyak di like, di save, di comment, di share. Dan Instagram logaritma kan berubah-ubah ya teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi share yang diangkat atau save yang diangkat, maka post-post yang banyak di save atau di share bakal muter terus logaritmanya, jadi banyak yang nge-like atau nge-share lagi, nge-save lagi. Nah, dari si Instagram Insight ini teman-teman juga jadi bisa dapat inspirasi. Kira-kira tipe foto kayak gimana sih yang disukain, tipe story kayak gimana sih yang disukain. Misalnya orang-orang sukanya lihat review, atau orang-orang sukanya lihat dipakai sama model, atau sukanya yang digantung aja, atau yang ditidurin di lantai. Dari situ teman-teman bisa analisa dan perbanyak konten yang disukain. Yang keenam adalah bikin 30 days content calendar. Nah, di sini teman-teman tuh bisa nge-planning. Mau nge-post setiap harinya tuh postnya apa aja, captionnya apa aja. Dan planning ini nggak bisa cuma buat post doang, bisa juga sekalian buat story, buat reels, buat live kalau ada. Jadi teman-teman tinggal bikin kalender aja nih, kolom 30 hari, kemudian postnya apa, captionnya apa, sebelahnya story-nya apa, captionnya apa, lanjut lagi reels-nya apa, captionnya apa, dan yang terakhir live juga ya kalau ada. Nah, ini enak banget, jadi teman-teman udah terjadwal, terplanning, bisa dicek juga progresnya, kira-kira ini kontennya udah aku bikin atau belum. Kalau belum, aku bisa bikin kapan, maksimal deadline-nya kapan, H-1 misalnya. Yang terakhir, yang ketujuh, yang juga paling berguna buat aku adalah bulking konten. Jadi biasanya kalau aku bikin story, aku bikin foto, itu aku sekalian bikin banyak dari angle yang berbeda-beda. Misalnya satu produk tapi ada yang dipakai di model, ada yang digantung di tembok, ada yang disimpan di lantai. Di lantai pun ada yang dilipat, ada yang dijenjangin gitu ya. Dari situ aku jadi punya banyak konten untuk di-post kapanpun aku perlu. Jadi teman-teman juga kalau booking konten nantinya bisa pakai foto-foto yang udah pernah difoto tapi mungkin kelihatannya beda karena sudutnya beda. Nah, gimana teman-teman kira-kira tips 30 days content planning Instagram hari ini? Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa membantu teman-teman. Jadinya nanti gak bingung-bingung lagi deh kalau mau ngepost, atau bisa nge-planning dari jauh-jauh hari. Kalau teman-teman merasa video yang aku share berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, komen, atau share ke keluarga atau teman-teman yang sekiranya punya bisnis. Aku akan upload 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kalau pada mau request topik, boleh banget tinggal komen di bawah atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Sampai ketemu di video Saski sharing selanjutnya ya. Bye!